Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi analisis peluang usaha, memasuki tentang resiko usaha. Resiko usaha adalah suatu bahaya atau akibat yang kemungkinan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang, dan bersifat pasti atau tidaknya tergantung dari jenis usahanya tersebut maupun penanganan dari resiko itu sendiri. Resiko bisa dikatakan sebagai situasi yang tidak pasti. Menurut Abbas Salim, ada 3 faktor yang mempengaruhi ketidakpastian tersebut. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi, economic uncertainty cause. Yang kedua, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, nature uncertainty cause. Yang ketiga, ketidakpastian yang disebabkan oleh manusia, human uncertainty cause. Selain itu, masih banyak faktor resiko usaha yang dapat mempengaruhi sukses tidaknya usaha tersebut. Kategori resiko usaha. Yang pertama adalah resiko spekulatif. Merupakan resiko yang memiliki dua peluang. Peluang yang berakibat kerugian dan juga yang membawa keberuntungan. Contohnya adalah pembelian saham pada bursa efek. Berpeluang untung karena mendapat keuntungan dari perusahaan tersebut. Berpeluang rugi jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang berikutnya adalah resiko murni. Resiko yang jika terjadi pasti akan memberikan kerugian. Akibat yang muncul adalah kebangkrutan atau break even. Contohnya pencurian, terjadinya kebakaran, ataupun bencana alam. Kedua kategori ini digolongkan berdasarkan kerugian yang diakibatkan. Yang berikutnya adalah resiko fundamental. Resiko yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Yang keempat, resiko khusus. Resiko yang ada karena sumbernya tunggal. Misalnya, karena terjadinya pesawat jatuh atau kapal tenggelam. Yang berikutnya adalah resiko dinamis, dikarenakan majunya suatu teknologi. Berdasarkan kontrol resiko dikategorikan menjadi resiko yang dapat dikendalikan. Contohnya, suatu perusahaan mengeluarkan produk baru sampai berbulan-bulan produk tersebut tidak laku terjual. Maka bisa dibayangkan resiko rugi yang dialami. Tapi resiko ini masih bisa dikendalikan dengan melakukan kebijakan atau mengulangi riset pasar kembali. Yang berikutnya adalah resiko yang tidak dapat dikendalikan. Terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, misalnya terjadi kebakaran, pencurian, ataupun bencana alam. Sudah pasti mengakibatkan kerugian dan tidak dapat dikendalikan karena tidak diprediksikan. Jenis resiko usaha menurut para ahli. Yang pertama, resiko produksi. Resiko yang terjadi pada produksi massal. Pada produksi yang menggunakan otomatisasi, dalam satu produksi, ada kemungkinan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Misalnya produk fashion. Bisa saja pada produk yang reject atau cacat, sehingga resiko produksi pasti ada. Berikutnya adalah resiko pemasaran. Berkaitan dengan pemasaran, karena kurangnya menguasai teknik pemasaran yang efektif dan efisien, sehingga produk kurang diterima oleh konsumen. Berikutnya adalah resiko sumber daya manusia. Ketika usaha berkembang, kita memerlukan karyawan. Pada saat inilah resiko ini terjadi, karena faktor karakter karyawan yang bekerja pada usaha kita itu berbeda-beda. Berikutnya adalah resiko finansial. Memiliki usaha atau bisnis berarti harus siap dengan berbagai ketidakpastian income atau pendapatan. Untuk itu perlu adanya persiapan untuk mengantisipasi hal ini. Berikutnya adalah resiko lingkungan. Berhubungan dengan lingkungan sekitar. Perlu mempertimbangkan masalah polusi dan limbah yang dihasilkan dari usaha kita.
misalnya bidang makanan. Bagaimana pengolahan limbahnya? Apa dampak bagi masyarakat sekitar, dan sebagainya. Atau usaha bengkel motor. Adakah polusi suara atau udara yang dihasilkan dari aktivitas usaha kita? Di sini biasanya kita memerlukan AMDAL pada saat mengurus surat izin usaha. Kemudian ada lagi yang namanya resiko teknologi. Mesin dan peralatan yang digunakan harus dilakukan perawatan berkala. Jika pada saat produksi terjadi kerusakan, akan berdampak pada produk yang dihasilkan. Berikutnya resiko permintaan pasar. Bisa terjadi produk yang dihasilkan tidak diperlukan atau daya minat beli masyarakat berkurang. Perlu adanya kebijakan inovasi-inovasi agar produk tetap diminati oleh konsumen. Selanjutnya adalah resiko perbaikan. Pada saat suatu usaha melakukan perbaikan dengan inovasi tertentu, mengakibatkan dampak negatif. Perlu dipersiapkan juga antisipasi agar dampak buruk bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah resiko kerjasama. Memiliki partner bisnis atau mitra usaha tidak selalu membawa efek yang baik. Mulailah dengan tidak langsung mempercayai partner sepenuhnya. Bisa saja terjadi pemutusan hubungan kemitraan karena tindakan kecurangan dari partner. Selanjutnya adalah resiko peraturan pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh pada aturan maupun kebijakan pemerintah. Pastikan usaha dan bisnis yang dijalankan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah yang dapat menghambat laju usaha kita di kemudian hari. Selanjutnya adalah resiko pengembangan aset. Ketika mencapai kesuksesan, pastikan ada keinginan untuk scale up atau peningkatan, tapi harus memperhitungkan jenis pengembangan yang akan dilakukan. Memperhitungkan risiko apa saja yang akan muncul. Resiko menurut sumbernya, yang pertama resiko internal, resiko yang datangnya dari dalam perusahaan seperti rusaknya mesin. Yang kedua resiko eksternal, resiko yang datangnya dari luar perusahaan. Contohnya, tiba-tiba terjadinya padamnya listrik. Berikutnya adalah resiko menurut dapat atau tidaknya dialihkan. Yang pertama, resiko yang dapat dialihkan, misalnya asuransi. Yang kedua, resiko yang tidak dapat dialihkan, misalnya kena tilang. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan resiko usaha terjadi adalah adanya perubahan mencakup lingkungan, sosial ekonomi, dan juga persaingan. Salahnya suatu strategi pemasaran, ataupun keputusan kurang tepat menjadikan timbulnya di luar rencana. Kurang matangnya suatu persiapan, atau perlengkapan pribadi, atau penanggung jawabnya. Klasifikasi orang dalam menghadapi resiko. Yang pertama, risk avoider, orang yang tidak menyukai resiko dan cenderung menghindari resiko. Yang kedua, risk calculator, orang yang berani mengambil keputusan ketika menghadapi resiko, asalkan semuanya bisa diperhitungkan. Yang ketiga, risk taker, orang yang berani mengambil resiko, mengambil keputusan dengan berspekulatif, dan mengandalkan intuisinya. Yang keempat, risk manager, orang yang memutuskan dengan memperhitungkan tingkat resiko dan tingkat ketidakpastiannya. Untuk itu diperlukan suatu manajemen resiko untuk mengatur dan memperhitungkan semua resiko yang berhubungan dengan usaha kita. Adapun tahapan-tahapan untuk manajemen resiko, yang pertama adalah mengidentifikasi resiko, kenali dan buat daftar resiko yang mungkin akan dihadapi pada usaha. Yang kedua, ranking berdasarkan kerugian. Menganalisa dan mengurutkan berdasarkan dampak terburuk baik pada usaha, karyawan, dan sebagainya. Yang ketiga, kontrol resiko. Untuk menghadapi berbagai resiko tersebut, ada 5 bentuk sikap, yaitu pertama, risk avoidance, menghindari resiko. Sikap ini seringkali justru tidak efektif, karena dengan menghindari resiko tidak akan menghasilkan strategi ataupun kebijakan yang tepat.
risk reduction, mengurangi resiko. Mencari sebuah tindakan untuk mengurangi kerugian. Misalnya dengan menaruh alarm asap agar kerugian karena kebakaran bisa diminimalisir. Berikutnya adalah risk transfer, memindahkan resiko. Mengalihkan resiko pada pihak lain dengan membayar jasanya. Contohnya, menggunakan jasa kurir untuk mengantar produk kita. Berikutnya adalah risk retention, menerima resiko. Sikap ini diambil jika tidak ada cara lain untuk menghadapinya. Misalnya, karena kita salah menghitung dalam keuangan, atau kita terjadi kesalahan dalam mengirim barang. Tahap selanjutnya adalah monitoring dan review. Setelah mengidentifikasi resiko dan memilih strategi dalam menghadapi resiko, saatnya untuk selalu waspada menghadapi isu-isu atau gejala-gejala atau bahkan krisis yang akan melanda. Perlu meresolusi dan mengevaluasi apakah tindakan sudah tepat. Adapun manfaat melakukan analisa dan manajemen risiko, yang pertama adalah sebagai bahan valuasi dan keputusan usaha yang tepat. Peningkatan produktivitas dan keuntungan, memudahkan estimasi biaya, dan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena suatu perusahaan tidak saja memperhitungkan keuntungan perusahaan semata, tapi harus juga mempertimbangkan kontribusi ke masyarakat dan lingkungan sekitar tempat usaha. Berikut adalah jenis tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap konsumen. Dalam hal ini termasuk juga menjamin keselamatan dan kenyamanan konsumen ketika menggunakan produk kita. Berikutnya adalah tanggung jawab terhadap karyawan. Keselamatan karyawan selama proses produksi menjadi tanggung jawab perusahaan. Misalnya, memastikan mesin dan peralatan yang baik, mengoptimalkan produksi agar kesejahteraan karyawan meningkat. Berikutnya adalah tanggung jawab terhadap pemegang saham. Dengan meningkatkan produksi dan mengoptimalkan kerja karyawan, sehingga keuntungan akan meningkat. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Polusi-polusi yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas perusahaan perlu dipertimbangkan dan diantisipasi bagaimana pengolahannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan.